Hidup tidak berubah saat kita termotivasi, tapi hidup berubah saat kita memegang peta kendali. Hai, saya Marifai, Dai Coach Pemuda. Saya penulis buku tentang Success Before 40. Kawan-kawan, pada kali ini saya akan sharing tentang satu konsep yang mengubah hidup saya, mengubah cara saya memandang tentang dunia. Konsep itu saya namakan dengan The Dichotomy of Control. Kita tidak membutuhkan motivasi tiap hari. Motivasi memang penting, dia sebagai pemantik agar kita kemudian bergerak. Maka dari itu, ada satu hal setelah kita termotivasi, kita harus memahami satu konsep ini yang namanya adalah The Dichotomy of Control. Apa itu Dichotomy of Control? Adalah seni kita mengontrol tentang peta kendali. Jadi gini kawan-kawan, secara sederhana dalam hidup itu ada dua hal, ya. Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, apa dampaknya kalau dalam hidup itu kita mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan? Dampaknya adalah stres, kecewa. Tapi kalau kita kemudian bisa mengendalikan yang di dalam kendali, maka kehidupan kita bisa berubah apapun yang terjadi di luar sana. Jadi, the dichotomy of control adalah seni bagaimana kita mengelola dua hal itu. Mana yang di dalam kendali, mana yang di luar kendali. Apa contohnya yang ada di dalam kendali? Ya, itu adalah respon kita yang kita berikan terhadap apa-apa yang terjadi di luar kendali. Di luar kendali, kita tidak bisa mengendalikan besok mau hujan atau panas. Kita nggak bisa kemudian mengendalikan omongan orang kepada kita. Kita nggak bisa mengendalikan kebijakan pemerintah. Kemudian kurs rupiah terhadap dolar, kita nggak bisa mengendalikan. Bahkan kita nggak bisa mengendalikan anak-anak kita, mengubah anak kita. Itu di luar kendali kita. Semakin kita fokus ke situ, maka kecenderungan kita untuk kecewa itu tinggi. Tapi jangan salah paham, ini bukan berarti kemudian kita bersifat fatalisme, ya, fatalis, ya. Oh, ini bukan kendali saya, ya sudah, bukan. Nah, yang paling penting dari kondisi-kondisi yang terjadi di luar kita adalah, yang di dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespon, menyikapi semua yang terjadi di luar kendali kita itu melalui apa? Perasaan kita, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Secara sederhana begini, ini satu momen yang kemudian dalam hidup saya, itu membuat saya stuck. Jadi ceritanya, dulu ketika saya kuliah, saya menginginkan bisa lulus itu 4 tahun. IPK saya tidak jelek, saya bukan mahasiswa yang bodoh gitu ya. IPK saya di atas 3,5. Tetapi ada satu momen, seluruh potensi saya ini kemudian tidak kepakai, mubazir, karena saya mencoba mengendalikan hidup saya. Saya mencoba mengendalikan dosen pembimbing saya. Jadi waktu itu saya membawa draft skripsi saya. Pergilah di pagi hari, saya sudah janjian melalui WA ya kepada dosen bahwa saya akan menghadap untuk bimbingan skripsi. Dengan semangat, jam 8 saya sudah sampai di lantai 2 politik lokal otonomi daerah Universitas Gadjah Mada. Saya sudah siap di ruang tunggu untuk bertemu dengan dosen pembimbing. Saya tunggu ya, jam 9, jam 12, jam 1 belum ditemui juga, sampai akhirnya jam 4 sore lewat 15 saya ditemui. Kemudian dibacalah, saya serahkan draft skripsi saya. Habis itu dibaca sekitar 5 menit, kemudian beliau memberikan satu arahan. Skripsimu itu hanya cerita, datanya tidak lengkap. Apa yang bisa disimpulkan dari cerita yang tidak ada data? Kemudian saya dengarkan dengan baik-baik, dan draft skripsi saya itu kemudian dari tangan beliau dilempar ke meja. Plak! Sekitar itu emosi saya, pikiran saya itu merasa direndahkan. Karena skripsi yang saya kerjakan siang malam, ya, itu seperti tidak dihargai. Kemudian saya ambil, saya pulang dengan rasa kecewa. Kecewa banget. Apa yang terjadi setelah itu? Saya tidak menghadap lagi. Saya tidak bimbingan lagi. Selama berapa semester? 3 semester. Karena saya menganggap peristiwa itu adalah peristiwa yang menyakitkan bagi hati saya. Yang tidak bisa saya terima. Akhirnya selama 3 semester, saya tidak lagi mengerjakan skripsi. Dan kerugiannya, itu pada diri saya, bukan dosen saya. Kenapa bisa seperti itu, kawan-kawan? Karena saya memaknai peristiwa itu adalah peristiwa
yang menghina diri saya, merendahkan saya, tidak menghargai upaya saya. Itu yang ada di dalam pikiran respon saya atas kejadian itu. Padahal kalau saya bisa kemudian mengenal konsep the dichotomy of control ini, saya tidak bereaksi sereaktif itu, serendah itu. Saya akan dengarkan fakta itu memang terjadi. Saya mengambil. Dosen pembimbing saya itu bukan merendahkan saya. Itu adalah cara dia berkomunikasi, menyampaikan hasil evaluasinya agar saya memenuhi, melengkapi data-data skripsi saya. Tapi saya memaknai itu adalah penghinaan yang membuat saya kecewa. Akhirnya saya tidak menggarap skripsi itu. Dari peristiwa ini, saya simpulkan secara sederhana tentang konsep dichotomy of control. Saya mencoba, dosen saya itu berlaku baik, berkomunikasi baik, padahal itu bukan wilayah saya, itu wilayah dosen pembimbing saya. Apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan beliau, apapun yang diperlakukan beliau kepada saya, seharusnya itu dalam kendali saya. Saya akan terima. Maka di dalam konsep dichotomy of control, kalau kita kemudian untuk tidak bisa stres atau kecewa dan bisa memanah itu dengan lebih baik, ada konsep dalam dichotomy of control adalah konsep sajdah. Itu singkatan dari sadar, jeda, dan pilih. Sajdah. Sadar, jeda, pilih. Kalau saya bisa menerapkan ini, kemungkinan saya tidak kemudian sampai lulus 6 tahun. Ketika peristiwa itu terjadi, saya kemudian sadari, oh iya, fakta itu skripsi saya dilempar di atas meja, plak, ya. Itu saya terima, itu cara komunikasi beliau sebagai seorang dosen pembimbing. Kemudian saya menjeda. Saya tidak memaknai itu sebagai penghinaan, merendahkan diri. Saya jeda, ambil napas, ya, istighfar, tidak reaktif, dan mungkin cuma membutuhkan 4-10 detik. Karena di dalam sistem otak kita, dalam neuroscience, itu ada namanya limbic system. Bagian amigdala itu ketika seseorang merasa terancam, itu langsung reaktif. Dan kenapa ketika orang itu dipicu, itu langsung marah? Karena memang secara otomatis bagian amigdala itu yang merespon pertama kali sebelum ke prefrontal cortex, bagian depan sini. Dan itu sebenarnya butuh jeda. Nah, jeda untuk merespon semua kejadian itu sangat penting agar kognitif kita berjalan. Nah, di saat itu kognitif saya nggak berjalan. Saya langsung menganggap itu adalah penghinaan, merendahkan, tidak menghargai upaya saya. Nah, kalau sudah saya sadari itu fakta terjadi, saya tidak bisa mengendalikan, saya kemudian menjeda. Kemudian yang ketiga adalah memilih. Saya bisa memilih 2 respon. Respon pertama adalah saya direndahkan, saya memaknainya itu adalah penghinaan dan tidak menghargai upaya saya. Saya bisa memilih respon yang kedua. Itu adalah cara komunikasi beliau untuk saya memperbaiki, melengkapi data yang kurang. Saya tidak bisa kemudian beliau menyampaikan komunikasi dengan baik. Mungkin beliau sedang capek karena seharian ada tugas-tugas yang lain. Kawan-kawan semua, konsep ini terlihat sederhana, tetapi ini saya praktekkan dalam keseharian setelah saya menerima, meresapi, mendalami bahwa hidup kita ini hasil dari keputusan-keputusan hidup, pilihan-pilihan hidup. Dari setiap peristiwa yang terjadi, jangan langsung kemudian memanai emosi dengan negatif. Coba untuk kemudian berpikir ini makna baiknya apa. Ya, karena setiap kejadian itu memesankan, ya, memberikan pesan ada makna baik. Contoh, ketika istri ngomel gitu ya kepada suami gitu ya, karena kita sering main HP. Nah, ketika dia ngomel tiap hari kok main HP, itu kan sebenarnya dia marah itu memberikan pesan baik agar kita kemudian sadar untuk memperbaiki, jangan kebanyakan main HP. Anak kemudian lemah ataupun tidak dekat dengan diri kita, itu adalah satu simptom, gejala. Boleh jadi kita nggak dekat sama anak, bonding kita memang kurang. Jadi kawan semua, pada kesempatan yang baik ini tentang dichotomy of control, itu adalah seni bagaimana kita mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita dan mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Fokus apa yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, cara praktisnya adalah dengan konsep sajdah. Sadari fakta yang terjadi, terima semua atas izin Allah, kemudian kita menjeda, tidak langsung reaktif, banyak istighfar, atur nafas, dan memilih makna-makna yang baik dari setiap peristiwa. Boleh jadi peristiwanya sama, tapi kalau responnya berbeda, hasilnya berbeda. Saya Marifai, Inner Game Life Coach Academy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.